Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman. Oke, ini rada-rada berisik karena ada hujan ya. Oke, untuk teman-teman kita buat video lagi ya, tutorial dasar ya tentang pengapian. Ini pengapian DC ya, DC. Jadi untuk teman-teman yang baru pemula, yang belum paham tentang pengapian, ya silahkan tonton video sampai habis, jangan di skip ya, biar teman-teman paham tentang pengapian DC. Oke, untuk teman-teman sebelum videonya kita lanjut, saya jelaskan dulu satu-satu ya. Ini kita butuh aki, terus yang kedua coil ya, yang ketiga kiprok, terus yang keempat CDI, yang kelima spool ya, di dalamnya ada spool, yang keenam pulsar ya. Itu dasar-dasar untuk pengapian DC yang harus ada ya. Kalau teman-teman punya kiprok yang bagus, dia masih bisa hidup atau pengapiannya masih bisa normal, asalkan kiprok sama spoolnya bagus ya. Tapi kalau kiproknya ataupun spoolnya entah CDI ada yang lemah, kalau pengapian DC mesti dibantu untuk aki kadang-kadang ya, biar bisa normal. Itu untuk kendalanya juga ya. Kalau untuk AC tanpa baterai, tanpa kiprok dia bisa hidup ya. Tapi kalau untuk DC, kalau nggak ada aki, minimal ada kiprok ya untuk membantu pengapiannya hidup, tapi lebih bagus ya. Untuk standarnya dia mesti harus pakai dua ya, pakai aki, pakai kiprok juga, biar pengapiannya stabil dan lebih mantap ya, lebih jos. Oke, untuk jalur-jalurnya ya ini agak ribet ya, tapi teman-teman saya buat seperti ini ya, teman-teman bisa lebih paham lagi nanti ya. Kita praktekkan, kita susun kabelnya ya sedemikian rupa yang mungkin teman-teman mau meringkas kabelnya juga ya. Kalau kereta lama biasanya sih dibuka bagian kabel-kabelnya, itu kan banyak untuk kabel body. Kalau untuk meringkasnya teman-teman cukup ikuti nanti video ini, pasti bisa ya, pasti paham nanti untuk meringkasnya dan kabel apa aja yang perlu dipakai supaya pengapiannya normal ya. Oke, kita langsung praktekannya, kita susun kabelnya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Dia harus membutuhkan sumber ataupun masukan, kalau nggak ada aki, kiprok ya. Oke, kita mulai dari baterai, terus masuk ke CDI. Dia ke kunci kontak dulu ya, ke kunci kontak ataupun melalui spring ke kunci kontak, terus masuk ke CDI. Oke, CDI mengeluarkan arus ke coil ya. Oke, jadi CDI juga membutuhkan pulsar untuk mengatur pengapian ke coil ya. Jadi ada pulsar, terus ada magnet ya, seperti itu. Oke, untuk rangkaiannya kita susun aja langsung. Oke, ini akinya udah saya taruh screen. Oke, teman-teman, dan pahami dulu untuk jalur CDI nya ya. Ini udah kita ada gambar juga untuk jalur CDI nya. Oke, untuk teman-teman yang ini enggak dipakai, ini untuk aki ataupun positif ya, setelah keluaran dari kunci kontak. Terus yang ini enggak dipakai, jadi ada 6 soket, cuma 4 yang dipakai ya. Ini untuk kunci kontak ataupun positif. Teman-teman tengok, ini ada massa, terus ini pulsar ya, dan ini coil. Oke, selesai. Sekarang kita coba kita tes, kita gabungkan ya. Untuk teman-teman, seharusnya kalau DC, kalau ada aki pasti berapi ya.
Kalau akinya bagus, ini akinya bagus, seharusnya nanti api bisa keluar dari kuil ya kita buat. Kalau pakai aki, tapi kalau pakai kiprok dia mesti putaran tinggi dulu baru harusnya stabil. Oke, kita coba tes. Kalau nanti dia keluar berarti kita berhasil ya merakit rangkaian kabelnya. Oke, kita mulai dari ini ya, cara merakitnya dari aki dulu. Oke, dari aki menuju ke skring, dari skring menuju ke kunci kontak ya. Kita buat standar aja dulu untuk warna merah ya, warna merah masukkan. Oke, seperti ini aja untuk oke. Terus kita kunci kontak ke on, keluaran ya, masuk ke CDI yang innya ya, in. Kita buat aja seperti ini, jadi ini keluaran dari kunci kontaknya. Oke, ini udah selesai untuk bagian innya. Sekarang kita cari untuk pulser, massa dan coilnya ya. Oke, ini tadi pulser, kita buat ke pulser yang warna kuning, warna biru garis kuning ya. Ini dia warna biru garis kuning. Oke, terus kita lanjut ke coil ya. Coil ini, coil positifnya di sini ya, warna hitam. Coil, masuk ke coil. Oke, terus coil butuhkan massa ya teman-teman, nanti kita taruh aja ke sini massanya. Oke, juga massa CDI nya juga kita taruh ke situ aja. Kita gabungkan aja massanya. Ini dia massanya ya teman-teman. Oke, untuk massa. Terus nanti kiprok belakangan kita jelaskannya, kita buat aki dulu yang paling simple. Terus nanti bagaimana pemasangan kiproknya, kalau nggak ada aki bisa hidup tanpa kiprok. Oke, kita lanjut yang terakhir ya untuk pemasangan pulser. Pulser udah masuk ya, tinggal massa yang dari spool. Oke, kita ambil kabel lagi, ini dia. Kita ambil massanya yang warna hijau. Oke, udah masuk. Langsung kita gabungkan ke massa coil juga ya, sama CDI tadi. Ini dia. Oke, kita buat ke massa aki. Oke, udah selesai ya teman-teman. Seperti itu untuk jalurnya ya, untuk arus pengapian DC ya. Oke, sekarang kita coba ulangi lagi. Ini dari aki menuju ke skring. Oke, masuk ke kunci kontak, dan keluaran kunci kontak masuk ke CDI, dan dari CDI itu ada keluaran ke pulser, ke coil, dan massa satu lagi ya. Oke, ini inputnya, ini untuk pulser, ini massa, dan ini untuk coil ya, udah tersambung semua.
Oke, seharusnya ini berapi ya teman-teman. Kalau kita buat kemasa seperti ini, kita putar magnetnya, seharusnya ini berapi. Kita coba. Oke teman-teman, perhatikan ya api kuilnya, apakah ada keluar. Kalau keluar berarti penyusunannya udah pas ya. Perhatikan di sini kabelnya, biar kita putar. Oke, so kita kontak dulu ya, kita on kan. Oke, ini magnetnya kita putar dulu ya, kita putar. Perhatikan ya, apinya ada dia ya, nampak teman-temannya, apinya keluar. Itu dia, apinya ada ya. Oke, itu dia teman-temannya. Jadi susunannya udah pas. Itu dia. Oke, kita ulangi lagi ya untuk jalurnya ataupun sistemnya ya. Untuk yang pertama kita ambil dulu arus masuknya dari aki menuju ke sekring, terus masuk ke kunci kontak ya. Kunci kontak ya, kalau kunci kontak sih bisa aja sih ya, kabelnya digabung aja seperti ini. Itu kan untuk cari aman aja, ini digabung aja seperti ini bisa. Oke, terus masuk ke CDI ya. Oke, itu dia, masuk ke CDI. Ini dia ya, untuk ini versi saya teman-teman, gambarnya kalau salah ataupun kurang bagus ya jangan disamakan sama yang lain ya, ini versi saya juga. Oke, lanjut ke ini ya, ini untuk massa, pulser, terus coil ya. Oke, udah selesai semua. Sekarang kita lanjut untuk pemasangan kiprok ya. Ini kalau tanpa aki bisa juga pakai kiprok ya, tapi lebih bagus pakai dua-dua ya, biar apinya normal dan lebih bagus. Kalau pakai kiprok aja bisa ya teman-teman. Teman-teman tinggal pasang kiproknya ya, cari dulu. Kalau untuk kiprok, untuk arus DC biasanya ini untuk aki. Oke, tinggal langsung aja sambungkan ke sini ya, yang mana untuk ke aki seperti ini, ataupun dari aki dulu, dari skring dulu, harusnya dari sini ya. Kalau tanpa aki biasanya, kalau spoolnya bagus bisa, ataupun spoolnya masih bawaan, CDI nya masih bawaan, sama coilnya masih bisa ya tanpa aki. Tapi kalau udah diganti spare part biasanya, kalau yang KW nggak bisa ya, mesti dibantu pakai aki. Oke, ini dia kalau pakai kiprok. Ini harusnya warna merah juga ya kalau untuk di motor standar. Oke, terus masuk ke CDI ya, itu aja sih perbedaannya, sama aja merangkainya dari baterai ya ataupun dari aki. Oke, seperti ini. Kalau pakai kunci kontak silahkan pakai ke kunci kontak dulu ya untuk teman-teman. Kalau ke kunci kontak bisa aja ditaruh seperti ini. Pokoknya sama kayak macam tadi ya. Untuk susunan dari aki, ini sumbernya sama. Oke, ini ke spool ya, spool yang warna putih. Ini dia, biar nanti ada api keluarnya. Itu dia perbedaannya ya, kalau dari aki sama spool harus disambung. Kalau itu perbedaannya ya, kalau dari spool dan dari aki. Kalau dari kiprok
Itu perbedaannya ya. Kalau dari kiprok harus melalui spool, kalau aki nggak, tanpa spool, tanpa kiprok dia bisa hidup mesinnya, tapi nggak bertahan lama. Kalau akinya habis ya apinya hilang. Oke, kita lanjut untuk pemasangan kiprok. Ini udah terpasang ya, tinggal masanya ya teman-teman. Ambil aja masanya ke bodi ya, kalau masa sih bodi semua. Oke, udah selesai ya untuk pengapiannya. Jadi lebih simpel sih untuk pengapian DC, tapi semua ada kelemahan dan ada kelebihannya juga ya untuk pengapian DC sama pengapian AC. Oke, untuk video kali ini aja dulu ya teman-teman. Nanti kita bahas kalau memang nanti kita buat bagaimana ciri-ciri kuil lemah, CDI lemah, pulser, dan apa kendalanya untuk motor kalau hidup ya. Nanti kita buat di video selanjutnya, dan kita bahas perbedaan, kelebihan, kekurangan arus pengapian AC dan pengapian DC ya. Oke teman-teman, sekian aja dulu untuk videonya. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf ya, ataupun video saya kurang jelas, saya mohon maaf. Dan saya juga sebenarnya sih bukan senior ya, saya juga masih belajar dan masih banyak yang belum tahu ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada saya salah kata. Kalau saya juga kurang jelas dalam menjelaskannya, saya juga mohon maaf ya. Yang penting intinya saya mau berbagi sama teman-teman biar teman-teman paham, ataupun teman-teman yang belum mengerti, masih pemula, bisa membantu ya. Oke, sekian dulu videonya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.